Selamat pagi para mahasiswa baru Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Selamat datang bagi para mahasiswa tingkat 1 di PPI Madiun, baik yang berasal dari program pola pembibitan maupun dari program mandiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damar Isti Pratiwi. Saya yang akan mengajar mata kuliah Bahasa Inggris 1 di beberapa kelas pada program studi di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Mohon maaf untuk pertemuan pertama di minggu ini, saya belum dapat hadir secara langsung di depan kelas dikarenakan ada tugas dari kampus yang tidak dapat ditinggalkan sehingga saya perlu untuk membuat rekaman pembelajaran pada pertemuan pertama di mata kuliah Bahasa Inggris. Pada mata kuliah Bahasa Inggris ini, di pertemuan pertama, saya akan memperkenalkan diri sekaligus juga memperkenalkan mata kuliah dan juga pembelajaran apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, termasuk di dalamnya juga tata cara terkait pemberian nilai atau evaluasi yang harus kalian hadapi dan persiapkan selama mata kuliah bahasa Inggris tersebut. Saya akan share screen untuk materinya. Nah, berikut mata kuliah bahasa Inggris di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Pada mata kuliah bahasa Inggris ini, di beberapa program studi mata kuliah ini akan bernama Bahasa Inggris 1, di beberapa kecuali di program studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian MTP, mata kuliah ini akan bernama English Conversation. Eh, Mata kuliah ini akan berlangsung selama 16 pertemuan di dalam 1 semester. Berikut nama lengkap saya, Damar Isti Pratiwi, tapi saya biasa dipanggil Bu Priska. Kalian bisa memanggil saya Bu Priska atau Miss Priska. Ruangan saya ada di unit bahasa, letaknya itu di Language Center, Gedung Merah Putih lantai 2. Gedung Merah Putih itu letaknya ada di depan kelas yang gedung warna merah putih yang ada 6 lantai. Ruangan saya ada di lantai 2 depan perpustakaan. Disitulah ada Language Center. Saya berasal dari Solo, tapi rumah saya di Karanganyar. Sementara ini saya tinggal di Madiun dengan kedua anak saya. Nah, sebelum menginjak pertemuan per pertemuan apa saja yang akan kita lalui, saya akan menjelaskan dulu evaluasi prosedur evaluasi yang akan kalian hadapi di mata kuliah Bahasa Inggris 1. Kali, saya akan mengambil 4 penilaian, akan ada 4 evaluasi. Dua di antaranya adalah dari speaking, kemudian ada mid test dan ada final test. Untuk speaking, masing-masing nilainya baik dari speaking, mid test maupun final test, semua penilaian saya buat sama, 25% bobotnya. Setiap bagian akan bernilai 100 poin. Kemudian dari 100 poin itu semuanya akan dihitung 25%-nya. Untuk speaking sendiri, nanti tidak hanya penilaian tidak hanya dari speakingnya, tetapi juga dari script speaking kalian. Untuk speaking akan ada 2 kali. Yang pertama yaitu dengan pembuatan video, yang kedua nanti dengan perform secara langsung di depan kelas. Untuk pembuatan video, apabila kalian belum memiliki HP, silakan video bisa dibuat dengan menggunakan laptop. Kalian bisa menggunakan fasilitas Zoom seperti yang saya pakai sekarang ini, merekam video lewat Zoom. Atau jika kalian punya aplikasi perekam video di laptop kalian, kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian nanti untuk mid test akan ada structure dan vocabulary, poinnya sama 25%, structure-nya nanti akan ada 40 poin dan vocabulary-nya akan ada 60 poin.
Final test akan ada 3 komponen, vocabulary, writing, dan structure. Untuk vocabulary ada 20 poin, writing nanti akan ada 50 poin, poinnya paling tinggi di situ, kemudian ada structure 30 poin. Untuk eh, course plan ini, rencana pembelajaran ini nanti kalian bisa unduh di ini bit.ly/English1_2024. Kalian bisa mengunduhnya di situ. Saya sudah upload di Google Drive sehingga kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah, lalu kita akan beranjak ke course plan, apa saja yang akan kita lakukan selama 16 minggu. Pada minggu pertama, yaitu hari ini adalah merupakan introduction dan vocabulary pretest. Untuk introduction-nya ini nanti akan berupa eh, penjelasan mata kuliah ini. Kemudian nanti saya akan memberikan vocabulary pretest. Yang perlu diingat dari vocabulary pretest ini, karena ini merupakan pretest, jadi hasilnya apapun tidak akan masuk dalam evaluation prosedur yang tadi sudah kita bahas. Ada 4 poin tadi ya, ada speaking, video, speaking performance, kemudian mid test, dan final test. Pretest ini tidak akan masuk dalam perhitungan apapun. Kemudian nanti penugasannya hari ini selain ada vocabulary pretest, kalian akan saya minta untuk membuat introduction text. Introduction text ini apa? Yang tadi, yang di atas yang saya bilang tentang script. Script yang bernilai 30 poin itu tadi. Kemudian dari skrip itu di minggu kedua nanti kalian harus membuat video memperkenalkan diri kalian sendiri. Jadi hari ini kalian silakan membuat teks, membuat skrip untuk memperkenalkan diri kalian. Kemudian minggu depan silakan membuat video tentang memperkenalkan diri kalian sendiri dan juga mengupload skripnya tersebut. Untuk videonya berdurasinya 3 sampai 5 menit. Perlu diingat ya, untuk video perkenalan diri durasinya berkisar antara 3, minimal 3 menit, maksimal 5 menit. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu sampai 10 menit memperkenalkan diri, cukup maksimal 5 menit saja. Kalian boleh memperkenalkan diri apapun, mulai dari nama kalian, asal kalian dari mana, background pendidikan seperti apa, kemudian motivasi kalian masuk ke PPI Madiun itu apa, terus kemudian apa yang kalian harapkan dengan masuk di program studi yang saat ini kalian belajar di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kemudian nanti di minggu ketiga ini masih akan dilanjutkan untuk introducing yourself, masih dilanjutkan dengan speaking practice. Lalu di minggu ketiga saya akan minta kalian video-video yang sudah fix itu akan saya minta kalian untuk upload di YouTube masing-masing. Nanti yang dikumpulkan ke saya berupa link YouTube-nya. Jadi kalian tidak akan mengumpulkan dalam bentuk video, tapi silakan nanti saya akan memberikan sebuah link untuk mengerjakan uh, speaking practice. Untuk mengupload link video YouTube kalian seperti itu. Dan kemudian di minggu keempat nanti akan ada evaluasi, video evaluation. Jadi dari video-video yang sudah kalian unggah di YouTube nanti akan kita evaluasi bersama, kita akan lihat bersama-sama di kelas, kemudian akan kita evaluasi bersama. Evaluasi jadi nanti tidak hanya dari saya, tetapi juga dari rekan-rekan sekelasnya. Kita akan melakukan yang namanya peer feedback seperti itu. Nah, di minggu keempat nanti kita juga akan memulai berlatih vocabulary. Akan ada 5 set vocabulary yang akan saya berikan ke kalian. Setiap set vocabulary-nya terdiri dari 30 nomor. Untuk set vocabulary, eh, link dari set vocabulary di setiap listnya sudah saya taruh di course plan-nya. Kalian bisa akses, bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum
kita memulai pembelajaran. Jadi saya harap kelas-kelas yang akan saya masuknya untuk kelas-kelas bahasa Inggris, kalian dapat lebih aktif untuk pembelajaran bahasa Inggris karena yang perlu saya tekankan adalah kalian bukan lagi anak SMA yang notabene semua harus disuapin sama bapak ibu gurunya. Di sini kalian sudah jadi mahasiswa, jadi mari sama-sama berpikir kritis, mari sama-sama belajar. Saya di sini akan bertindak, akan berlaku sebagai fasilitator, di mana saya akan memfasilitasi kalian dengan materi-materi yang ada. Saya akan membuka ruang-ruang diskusi dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan di awal meeting. Jadi materi dari minggu pertama sampai minggu ke-16 semuanya berikut link-linknya sudah saya cantumkan di sini. Jadi saya harap semua mahasiswa dapat berpartisipasi aktif, dapat paling tidak membuka atau membaca materi-materi yang ada sebelum kalian datang ke kelas saya. Kemudian nanti di minggu kelima kita akan belajar structure yaitu tentang present tense. Saya yakin present tense ini hampir semuanya pasti sudah pernah belajar present tense. Karena present tense ini sebenarnya adalah materi SMP. Bahkan kalau yang mungkin SD itu sudah belajar bahasa Inggris, sudah dapat bahasa Inggris ketika di SD, materi present tense ini juga sudah diajarkan di level SD, SMP diulang lagi, SMA diulang lagi, dan sekarang ketika kuliah diulang lagi. Jadi seharusnya tidak ada alasan bahwa eh, lupa, nggak bisa, atau seperti apa. Nah, ini di sini saya hanya memberikan penguatan, reinforcement saja, mengingat kembali materi-materi yang sudah pernah disampaikan dulu, kemudian kita hanya akan banyak berlatih. Jadi materinya ada di sini di link bit.ly /tense_present. Kemudian di minggu ke-6 kita akan lebih banyak berlatih. Di situ saya sudah menyediakan 3 link latihan. Di setiap linknya itu kalau kalian next 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 akan ada link latihan pertama, kedua, ketiga. Jadi akan ada banyak latihan yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Begitu juga di exercise-nya, kita akan berlanjut dengan vocabulary list 2 di minggu kelima dan vocabulary list 3 di minggu ke-6. Eh, Link dari vocabulary list ini, saya menggunakan aplikasi Quizlet. Di dalam aplikasi itu, kalau kalian nanti mengakses aplikasinya, di situ akan terdapat flashcard. Jadi selain flashcard, kalian nanti juga bisa klik learn untuk belajar. Kemudian kalian juga bisa klik exercise atau match the word supaya kalian bisa berlatih dengan kata-kata yang tersedia, dengan list vocabulary yang tersedia. Ada 30 kosakata yang tersedia setiap minggunya. Nah, selain list vocabulary itu, nanti kalian juga bisa mengakses dictionary. Mungkin bisa saya tambahkan di sini ya. Ada dictionary namanya Thesaurus Dictionary. Kalian bisa mengakses Thesaurus Dictionary ini untuk mencari apa namanya? Untuk mencari sinonim atau antonim dari setiap kata yang tersedia di eh, vocabulary list. Jadi nanti materi yang akan kita pelajari, kita tidak hanya akan belajar tentang kosakatanya dan juga artinya dan juga part of speech. Kalau di dalam link vocabulary list ini, kalian nanti hanya akan dapat eh, list of vocabulary-nya, part of speech-nya, dan juga meaning-nya. Meaning-nya tentunya meaning dalam bahasa Inggris. Nah, untuk tahu sinonim dan antonimnya, kalian perlu membuka ini yang sudah saya ketik di sini ya, Thesaurus Dictionary. Silakan mengakses Thesaurus Dictionary untuk mengetahui eh, perkembangan lebih lanjut atau extended materialnya dari vocabulary list-nya itu, yaitu berupa sinonim dan antonimnya.
Lalu kemudian di minggu ketujuh kita akan melakukan review sebelum mid semester test. Review akan berupa materi yang sudah kita pelajari, yaitu dari simple present tense dan present continuous tense, perbedaan present tense dan present continuous tense. Lalu juga vocabulary list. Vocabulary list di sini nanti akan berupa vocabulary list 1, 2, dan 3. Dan eh, saya ulangi sekali lagi, vocabulary list ini nanti akan berupa meaningnya, part of speech-nya, sinonim dan antonim, juga fill in the blank dari penggunaan kata-kata itu di dalam konteks kalimat seperti apa, kira-kira seperti itu. Itu untuk uh, mid test di minggu ke-8. Lalu lanjut di minggu ke-9 sampai ke-16 sebelum final test. Di minggu ke-9, kita akan memulai kegiatan speaking lagi seperti yang pertama. Tetapi yang membedakan, speaking yang pertama kalian membuat video, sedangkan di speaking bagian kedua ini yang harus kalian lakukan adalah kalian akan melakukan speaking performance in front of the class. Jadi setiap orang akan maju satu persatu di depan kelas. Nah, saya memberikan beberapa pilihan alternatif untuk performance. Kalian boleh perform berupa speech, storytelling, news anchor, maupun presentation. Tentunya ini adalah English presentation ya. Jadi kalian boleh melakukan speech, storytelling, news anchor, maupun presentation. Waktunya di sini minimal 4 menit, maksimal 7 menit. Untuk speaking performance, minimal 4 menit, maksimal 7 menit. Sama seperti di speaking video, di sini kalian juga harus membuat skripnya terlebih dahulu sebelum melakukan performance. Di minggu ke-9, saya akan memberikan kalian kesempatan untuk membuat teksnya dulu dan membuat persiapan performance preparation sebelum kalian harus perform di minggu ke-10, 11, 12. Jadi eh, nanti satu kelas akan saya bagi 3 kelompok. Siapa yang akan perform di minggu ke-10, siapa yang akan perform di minggu ke-11, dan siapa yang akan perform di minggu ke-12. Eh, Ingat waktunya adalah minimal 4 menit, maksimal 7 menit. Seperti itu. Nah, eh, di minggu ke-11 dan di minggu ke-12, selain kalian akan melakukan speaking performance, saya juga akan memberikan materi lanjutan mengenai vocabulary, yaitu dilanjutkan di vocabulary list 4 dan 5. Linknya dapat kalian akses seperti yang sudah tertulis. Sama seperti yang sebelumnya, kalian juga harus mengecek untuk extended materialnya di Thesaurus Dictionary untuk mengetahui sinonim dan antonimnya. Satu list vocabulary terdiri dari 30 kosakata yang harus kalian pelajari. Seperti itu. Dilanjutkan meeting ke-13, kita akan belajar tentang past tense. Di meeting ke-14, kita akan belajar tentang future tense. Nah, saya yakin past tense dan future tense ini seharusnya semua juga masih ingat. Karena ini juga materi yang dari SMP dan SMA maupun SMK itu sudah dipelajari. Jadi di sini kita hanya akan recalling your memory sebaiknya, seharusnya masih ingat semua. Tapi jika dulu eh tidak bisa, jadi sekarang tidak ingat apa-apa, ya mari kita belajar bersama-sama. Tetapi yang perlu kalian ingat, saya harap semua dapat berpartisipasi aktif di kelas. Materi sudah saya tuliskan. Yang ada di bawahnya ini, link yang ada di bawahnya ini adalah ini link materi yang sudah saya sediakan. Silakan bisa diakses, silakan bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum kalian datang ke kelas. Sedangkan link yang ada di sebelah kanan ini adalah link-link latihan yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Link yang ada di sebelah kanan ini, meskipun dia berupa latihan, tapi dia juga tersedia materi tertulis yang tersedia. Kalau link yang ada di sebelah kiri ini adalah link berupa video pembelajaran yang bisa kalian pelajari untuk belajar.
lebih lanjut, belajar sebelum kalian datang ke kelas saya. Jadi saya harap ketika di kelas kita tinggal melakukan diskusi-diskusi untuk memperdalam materi bagian-bagian mana saja yang belum kalian pahami, supaya pembelajaran lebih interaktif dan juga pembelajaran lebih bermakna. Jadi pembelajaran tidak hanya dari satu arah saja, dari saya saja, tetapi saya harap semua mahasiswa dapat aktif untuk belajar. Ingat, kalian bukan lagi anak SMA, tetapi mahasiswa. Jadi mari sama-sama berpikir kritis dan kreatif. Begitu ya. Di minggu ke-15 sebelum UAS, sebelum final test, kita akan melakukan review dari semua tenses yang sudah kita pelajari, mulai dari present tense dan juga tentunya perbedaannya dengan continuous tense, lalu kemudian past tense dan future tense. Lalu juga vocabulary list 1 sampai dengan 5 kita akan review semuanya. Karena nanti final testnya materinya adalah vocabulary. Vocabulary akan saya keluarkan materi vocabulary 1 sampai yang ke-5. Jadi nanti vocabulary 1 sampai 5 kita akan eh, sama-sama review di minggu ke-15 karena materi tersebut nanti akan keluar di UAS. Juga strukturnya, semua struktur yang sudah dipelajari nanti akan keluar juga di UAS dan juga writing. Writing ini merupakan aplikasi dari apa yang sudah kalian pelajari dari tensesnya. Jadi karena kalian ini adalah mahasiswa vokasi itu seharusnya tidak hanya mengetahui tentang ilmunya seperti apa, tetapi seharusnya juga dapat mempraktekkannya lebih lanjut. Harapan saya seperti itu. Nanti apabila ada hal-hal yang hendak ditanyakan, saya akan tuliskan nomor HP saya di sini. Kalian boleh silakan menghubungi saya di nomor berikut. Ini eh, nomor WA saya ya. Silakan bisa mem-WA saya apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Demikian. Saya stop share dulu. Sesudah ini saya akan bagikan link untuk mengerjakan vocabulary pretest. Sesudah kalian selesai mengerjakan vocabulary pretest, silakan dilanjutkan untuk pembuatan skrip dari video speaking yang harus kalian buat di minggu berikutnya. Jadi di minggu ini silahkan siapkan dulu skrip atau teksnya, apa saja yang akan kalian katakan di dalam video tersebut, sehingga memenuhi durasi minimal 3 menit, maksimal 5 menit ya. Apa saja yang harus kalian sampaikan dan bicarakan, kalian bisa draft dulu, bikin dulu, dan sebagainya. Demikian, saya stop share terlebih dahulu. Okay, now I will share the pretest vocabulary material and how to do it. Uh, please open www.socrative.com, and then if you have opened this, mm, choose student login. So the first one, open socrative.com and then click student login. After that, enter room name. This is the room name, vocabulary 2022, and then enter name. For your name, please enter only your NET, student number.
Your NET only. Okay? Your NET only. Remember, only enter your NET. No need to add anything. Don't add your name. Please enter only your NET. Jadi, untuk nama hanya dimasukkan NET-nya saja. Ya, jangan memasukkan nama atau yang lain-lain, cukup tuliskan NIT-nya. Lalu sesudah ini soal akan muncul dan bisa langsung dikerjakan. Demikian ya. Ini caranya buka www.socrative.com, lalu pilih student login, room name-nya pilih vocabulary 2022, lalu untuk enter name pilih masukkan NIT kalian saja ya, student number-nya saja. Masukkan NIT-nya saja, jangan memasukkan nama atau yang lain-lain. Oke? Jika sudah, bisa langsung mulai mengerjakan. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga semuanya sehat selalu dan eh, bisa mencapai apa yang dicita-citakan dari awal kalian masuk di PPI. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa pretest vocabulary-nya dikerjakan dan skrip untuk introduction video dikerjakan hari ini. Demikian salam dari saya. Uh, have a nice day. Good luck. See ya next week, everybody. Bye-bye.